Setelah peri Guangcheng kembali ke istana Guangcheng dari ujian surga, kultivasinya memang maju dengan pesat. Jika dihitung menurut waktu normal, akan memakan waktu sekitar 100 tahun. Tetapi dalam pandangan Qin Chen, itu terlalu lambat. Suara Qin Chen jatuh, dan tiba-tiba dia mengangkat tangannya. Di telapak tangannya, sebuah kekuatan tak terlihat mengembun, mewakili aura menakutkan dari jalan guru suci, melonjak dengan keras, dan menekannya ke kolam peri di bawah. Cai Wei dan yang lainnya satu persatu ketakutan dan bergegas untuk menghentikan, tetapi mereka tidak bisa mendekati Qin Chen sama sekali, jadi mereka sudah terguncang oleh kekuatan ini, dan rok mereka berkibar-kibar, memperlihatkan musim semi yang indah. Wajahnya memerah, dan rambutnya berserakan. Seluruh istana Guangcheng meraung keras. Ini adalah formasi hebat di kolam peri, melindungi pembuluh darah suci di kolam peri, tetapi di mata Qin Chen, formasi hebat seperti itu tidak layak disebut. Kekuatannya diam-diam bergetar, dan dia benar-benar menembus susunan formasi ini. Tiba-tiba, dia memasuki kolam peri, dan menuangkan sesuatu ke tempat tertentu di kolam peri, yang merupakan tempat peri Guangcheng memperbaiki rantai. Seluruh kolam peri menderu, memancar ke langit. Wajah Su Xiong tiba-tiba menjadi pucat, dan Su Ziji juga tercengang. "Senior, apa yang kamu lakukan?" Su Ziji tampak ketakutan, sangat ketakutan sehingga jiwanya hampir hilang, seluruh tubuhnya tegak, dan punggungnya dipenuhi keringat dingin, dan dia hampir takut untuk buang air kecil. Mereka masuk ke tanah kolam peri, sudah melanggar aturan istana Guangcheng, dan sekarang Qin Chen masih langsung meledakkan kekuatan kolam peri. Sudah berakhir, ini sudah berakhir. Su Xiong juga menjadi pucat, matanya menjadi hitam, dan dia hampir jatuh. Dan orang-orang suci istana Guangcheng semua memandang Qin Chen dengan marah, dan buru-buru mengirim pesan dan mengeluarkan peringatan. Benar saja, napas yang kuat naik di istana Guangcheng. Tiba-tiba terdengar suara, "Siapa yang menjadi liar di istana Guangchengku?" "Su Xiong, ini kamu, sangat berani. Kamu membawa orang luar ke istana Guangcheng saya untuk melakukan sesuatu. Apakah kamu berencana untuk mengkhianati istana?" Mendengar itu, Qin Chen berkedip, dan dia merasakan kekuatan yang menakutkan di kedalaman ruang dan waktu yang berbeda. "Xian Qi Seng Mai, dosanya tidak termaafkan, bawa kamu dulu dan bawa ke penguasa istana, tepat pada waktunya agar raja istana berurusan denganmu dengan benar." Sepotong waktu dan ruang terkoyak dalam sekejap. Salah satu tinju ditekan terhadap Su Xiong. Ekspresi Su Xiong berubah dan dia segera menjulurkan telapak tangannya yang besar. Energi naga asli bangkit dari belakangnya. Namun, yang satu ini tinju besar, tak terkalahkan, meledak dengan dampak yang kuat, dan menghancurkan aura naga sejati Su Xiong. Wajah Su Xiong tiba-tiba berubah, dan dia mundur beberapa langkah, wajahnya pucat, seolah-olah dia menderita sedikit cedera. Pada saat yang sama, di kedalaman ruang dan waktu yang terbelah, seorang pria dengan pakaian kuning, yang sebenarnya adalah orang yang kuat dari puncak awal guru suci, Zuo Rongtian. Melihat orang yang masuk, wajah Su Xiong pucat, matanya tenggelam, dan kemarahan serta kebencian muncul di hatinya. "Ya, ini aku, Su Xiong. Kamu belum pernah berurusan denganku, tetapi bagaimanapun juga, kamu dan aku adalah penguasa suci istana Guangcheng. Sebelum ini, saya telah menoleransi Anda demi situasi keseluruhan, tetapi siapa yang pernah berpikir bahwa Anda akan membawa orang luar untuk menghancurkan tempat kolam peri istana Guangcheng saya? Tampaknya Anda akhirnya menunjukkan tujuan jahat Anda sebelum konferensi aliansi dimulai. Katakanlah, dari kekuatan mana Anda dikirim? Anda diizinkan melakukan hal-hal seperti itu yang akan menghancurkan fondasi istana Guangcheng saya. Hari ini kursi ini pasti akan menjatuhkanmu." Kata Zuo Rongtian ini jelas memiliki dendam dengan Su Xiong. Seperti yang dikatakan Zuo Rongtian, dia mengalihkan pandangannya pada Qin Chen untuk sementara waktu, dan merasakan hukum guru suci dengan ringan,
Tetapi dia tidak bisa melihat kekuatan sejati Qin Chen, dia pikir dia adalah master biasa. Zuo Rongtian, jangan sombong. Saya membawa teman ini kali ini untuk menemui Tuan Istana tentang hal-hal penting. Jangan meludahkan mulutmu, meskipun Anda adalah Tuan Suci puncak awal, Anda tidak memenuhi syarat untuk menghukum saya. Su Xiong berkata dengan dingin, tidak memenuhi syarat untuk menghukummu. Kata Zuo Rongtian tampak meremehkan, meskipun kamu dan aku sama-sama tetua, tetapi kali ini kamu melakukan terlalu banyak masalah. Tahukah kamu bahwa untungnya, Santo Suhui sedang memperbaiki di rantai kolam peri ini, menerobos alam guru suci. Mungkin karena gangguan Anda, Santo Sing Suhui telah gagal menembus Santo itu. Apa niatmu untuk menghancurkan terobosan orang suci seperti ini? Mendengar itu, Su Xiong gemetar karena marah, tetapi hatinya tenggelam, tuduhan Zuo Rongtian sangat tepat sasaran. Begitu sesuatu terjadi pada Putri Suci, maka dia akan benar-benar kesulitan memberitahunya, dan dia pasti tidak akan lolos dari hukuman. Pada saat ini, gerakan kolam peri telah menarik perhatian banyak ahli, dan orang-orang berdiri dengan bangga, menyaksikan konfrontasi antara dua tuan besar. Namamu Zuo Rongtian. Tiba-tiba, di saat tenang ini, Qin Chen berbicara, dan dia menatap Zuo Rongtian dengan dingin, cahaya aneh memancar dari matanya. Bukan karena hal lain, tetapi dari ingatan Tuan Suci Jeuyu, dia tahu bahwa Zuo Rongtian ini sebenarnya adalah pion Yao Mi Mansion. Qin Chen tersenyum dingin di dalam hatinya, Zuo Rongtian ini mencari kematiannya sendiri. Kamu siapa? Tidak peduli siapa Anda berani memutuskan rantai gadis suci saya di Istana Guangcheng. Dengan niat jahat, hari ini kursi ini akan menggantikan Tuan Istana Guangcheng untuk menjatuhkanmu. Kata Zuo Rongtian dengan dingin menegur. Dia melangkah maju, dan tiba-tiba Shen Yuan yang menakutkan berlama-lama di tubuhnya, dan sangat menekan Su Xiong. Penatua Su Xiong, apakah Anda ingin kursi ini mengambil tindakan, atau apakah Anda dengan patuh mengambilnya dan menunggu Tuan Istana untuk mengirimnya pergi? Kata Zuo Rongtian mencibir dengan dingin, meraih momentum. Penatua Zuo Rongtian benar-benar mendominasi, dan Penatua Su Xiong bukan lawannya. Pada saat ini, aura mengerikan turun ke Qin Chen, dan Qin Chen merasakan kehampaan di sekitarnya bergetar, dan serangkaian aura Master Guru Suci yang menakutkan melonjak. Ternyata itu adalah Master Guru Suci. Dalam sekejap mata, setidaknya 7 atau 8 Master Guru Suci berkumpul. Meskipun ini hanya Master Suci pada tahap awal, mereka mewakili kekuatan menakutkan Istana Guangcheng, jauh lebih kuat daripada kekuatan Istana Guanghan. Su Xiong, kamu sangat berani sehingga kamu berani berkolusi dengan orang luar. Ucap seorang tetua, entah menghela nafas, atau marah, atau melonjak dengan niat membunuh, kekuatan tak terlihat memblokir kekosongan ini. Tetua, dengarkan penjelasanku. Su Xiong buru-buru berkata, jika dia tidak menjelaskan, itu akan berakhir. Tidak perlu mengatakan lebih banyak, tangkap saja langsung. Bagaimana bisa Zuo Rongtian memberi Su Xiong kesempatan? Sekelompok katak di dasar sumur. Qin Chen tiba-tiba mencibir, kalian semua adalah guru suci, saya pikir semua orang buta. Kalian mengatakan bahwa lelaki tua ini menghancurkan peri Guangcheng dan mencegahnya menerobos. Padahal peri Guangcheng telah berada di bawah bimbingan lelaki tua ini. Orang tua inilah yang mengambil tindakan, memberinya bimbingan dan membuatnya lebih cepat menerobos. Sayangnya, kalian semua tidak tahu, dan membuat lelucon seperti itu, benar-benar tidak menanyakan benar dan salah, tidak membedakan antara kepolosan, kekonyolan, dan kalian benar-benar menggelikan. Biarkan peri Guangcheng menerobos lebih cepat. Zuo Rongtian mencibir. Yang mulia bercanda. Qin Chen meliriknya, tidak berbicara, tetapi berkata ke kedalaman Istana Guangcheng. Tuan Istana Guangcheng, Yang mulia telah menonton pertunjukan untuk waktu yang lama, haruskah Anda keluar?
Begitu suara Qin Chen jatuh, suara dingin datang dari kedalaman istana Guangcheng. Zuo Rongtian, Su Xiong, kalian semua adalah tetua di istana Guangchengku. Terlalu memalukan untuk berdebat di istana Guangcheng seperti ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, duduk dan bicaralah. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan terpancar dari kedalaman istana Guangcheng dan berubah menjadi jembatan cahaya bulan yang luas, dengan energi suci yang besar berosilasi di dalamnya. Melihat kekuatan semacam ini, semua orang tahu bahwa Luo Qingyi, karakter asli pemimpin istana Guangcheng, secara pribadi ikut campur. Ekspresi semua orang menjadi hormat. Kemudian Qin Chen melihat bahwa dari ujung jembatan cahaya bulan, seorang wanita seperti gadis berjalan keluar perlahan. Dia tampak baru berusia 17 atau 18 tahun. Tidak ada keraguan bahwa gadis muda ini adalah Luo Qingyi, penguasa Guangcheng dan penguasa istana Guangcheng. Begitu wanita ini muncul, langit dan bumi berubah menjadi cahaya bulan, dan semua orang tampak berada di bawah langit berbintang kosmik, yang dibalut cahaya bulan. Tuan Istana, Anda membiarkan saya menjatuhkan orang ini, kata Zuo Rongtian memberi hormat kepada Master Istana Guangcheng, dan kemudian menembakkan cahaya dingin di matanya, dan dia akan mengambil tindakan terhadap Qin Chen. Jangan terburu-buru, jawab Tuan Istana Guangcheng berkata dengan ringan, dan dia berkata kepada Su Xiong, Su Xiong, kamu juga tetua-tua dari istana Guangchengku, mari kita bicara tentang mengapa kamu membawa orang luar ke area terlarang istana Guangchengku, kata Tuan Istana, ada sinar terang di matanya, memancarkan napas dingin, matanya menatap Qin Chen pada saat yang sama, mengungkapkan warna serius. Karena dia menemukan bahwa dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Qin Chen. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah Saint Lord jangka menengah, praktisi teratas di istana Guangcheng, dan bahkan, dia telah berada di Saint Master jangka menengah selama bertahun-tahun, dan dia hanya selangkah lagi dari puncak jangka menengah. Dapat dikatakan bahwa sebagai penguasa istana Guangcheng, salah satu dari 5 kekuatan Guang Yuetian, dia adalah salah satu kekuatan tertinggi Guang Yuetian. Ini juga alasan mengapa dia telah lama menyadari ketidaknormalan di sini, tetapi telah melihatnya dari kedalaman istana, dan tidak mengambil tembakan pertama, karena dia sedang menyelidiki kekuatan Qin Chen, tetapi dia tidak berharap bahwa Qin Chen bisa melihat tujuannya secara sekilas. Pada saat ini, dia telah menghitung asal-usul Qin Chen. Su Xiong menghela nafas lega di dalam hatinya. Selama Tuan Istana bersedia mendengarkan penjelasannya sendiri, semuanya akan diselamatkan. Dia bergegas maju dan berkata dengan hormat, Tuan Istana, bawahan tidak sengaja membawa orang untuk membuat masalah. Teman inilah yang mengatakan bahwa dia telah mengajar Santo Xing Suhui dan meminta penguasa istana untuk membahas hal-hal penting. Bawahan melihat bahwa orang ini benar, dan kemudian membawa orang ini masuk. Adapun tanah kolam peri, itu hanya kesalahpahaman, kata Su Xiong. Haha, hanya salah paham. Su Xiong, Anda juga penguasa guru suci awal, apakah alasan semacam ini terlalu konyol? Kata Zuo Rongtian tersenyum dingin. Penguasa istana, bawahan tidak secara langsung mempercayai kata-kata pihak lain, tetapi melihatnya dengan mata kepala sendiri. Putraku Suziji hanyalah raksasa di tengah orang bijak surgawi sebelumnya. Di bawah bimbingan senior ini, putra saya langsung menerobos ranah penguasa, itu meyakinkan bawahan, dan kemudian membawanya ke istana. Pakar seperti itu, bawahannya percaya bahwa orang ini bukanlah orang jahat. Master Istana Guangcheng memadatkan matanya, bahkan dia tidak bisa dengan mudah melakukan metode seperti itu. Melihat Tuan Istana dengan samar-samar percaya, Zuo Rongtian tiba-tiba mengubah wajahnya sedikit, dan buru-buru berkata, Tuan Istana, tidak ada ahli di dunia ini yang dapat membuat orang menerobos ranah hegemoni akhir hanya dengan beberapa detik. Metode yang aneh, menurut saya, orang ini dengan sengaja menyelinap ke istana Guangcheng saya, dengan motif tersembunyi, kemungkinan besar dia ingin menghancurkan fondasi istana Guangcheng saya,
dan bahkan curiga bahwa orang ini dikirim oleh 4 pasukan lainnya dengan sengaja untuk melawan istana Guangcheng kita. Kata Zuo Rongtian dengan marah. Heh, kamu lucu. Qin Chen mencibir, melirik Zuo Rongtian dengan jijik, dan mengejek. Pernahkah Anda melihat mata-mata yang membantu Saintes of Guangcheng Palace Anda menerobos ranah Saint Lord? Bantu Putri Suci untuk menerobos Guru Suci. Huff, di mana? Mengapa orang tua ini tidak melihatnya? Kata Qin Chen. Zuo Rongtian berkata dengan dingin, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah sedikit sebelum kata-katanya jatuh. Bukan hanya dia, tetapi semua ahli istana Guangcheng yang hadir, semua memandang dengan heran. Mereka melihat bahwa di atas langit istana Guangcheng, serangkaian paksaan yang mengerikan turun, awan gelap yang mengepul melonjak, dan guntur lahir. Ini adalah Holy Lord Thunder Tribulation. Semua tuan guru suci di istana Guangcheng menarik napas, dan mereka semua menyadari bahwa ini ternyata adalah kesengsaraan guntur guru suci. Itu hanya akan dipicu ketika guru suci menerobos ranah guru suci, yang merupakan tes terakhir. Semua orang menundukkan kepala dan melihat ke dasar kolam peri, masing-masing dengan wajah terkejut, dan aura yang membangkitkan malapetaka surgawi dilewatkan dari kolam peri ini. Sekarang, di kolam peri ini, hampir tidak ada yang lain kecuali Santo Sing Suhui. Pada saat ini, semua orang menghirup udara dan menatap Qin Chen dengan takjub. Di langit, guntur kesengsaraan datang, dan saat berikutnya, cahaya guntur melonjak langsung ke kedalaman kolam peri istana Guangcheng. Cahaya guntur sangat menakutkan, setebal paha, dan membawa udara kehancuran yang hitam. Orang-orang berubah warna. Perampokan guntur ini menakutkan. Sosok yang jernih dan indah melonjak ke langit, membelah guntur, menelan Yuan Suci yang tak ada habisnya, dan melangkah ke ranah guru suci dalam tampilan penuh. Itu adalah peri Guangcheng. Dia menerobos guru suci, menoleh untuk melihat master istana Guangcheng. Dengan kegembiraan di wajahnya, dia hanya membuat suara ketika dia tiba-tiba melihat Qin Chen lagi. Dia bahkan lebih terkejut. Senior, mengapa kamu di sini? Dia mengguncang tubuhnya dan segera datang ke Qin Chen, dengan tatapan hormat dan suara kejutan. Di bawah tatapan semua mata, peri Guangcheng menerobos ranah guru suci, dan yang pertama kali ditemui bukanlah kepala istana Guangcheng, tetapi Qin Chen. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Terima kasih senior atas bantuanmu. Napas barusan milik senior. Tidak heran junior berada di saat kritis dan tidak bisa menembus belenggu. Tiba-tiba, aura yang akrab turun, membantu junior memasuki ranah guru suci dan menerobos belenggu. Ternyata seniorlah yang bergerak, maka penjelasannya akan masuk akal. Senior itu menunjukkan dan menyelamatkan murid itu berulang kali, dan murid ini berterima kasih. Peri Guangcheng berkata lagi dan lagi, sangat bersemangat. Wajahnya memerah, di mana dia tampak seperti dewa suci yang baru saja menerobos, dan dia tampak seperti wanita kecil yang melihat kekasihnya, membuat orang terpana.